warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Islam Majelis Taklim Subuh rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Hikam, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita dikaruniai Allah kesehatan jasmani rohani, kesehatan zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir mengikuti salat berjamaah subuh sekaligus mengikuti kajian kitab Hikam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qallal amaluka. Idza fataha tatkalane ambuka, idza fataha tatkalane buka sapa Allah laka marang sirah wijhatan ing siji arah minat ta'arrufi saking warnane ma'rifat, fala tubali mongko ojo peduli sira ma'aha ing dalem sertane wijhah angkola sebab yen to kidik bi fathil hamzati kelawan fathih hamzah opo amaluka amal iroh ai bikil ladi amalika tegese sebab kidike amal iroh iklam weruwa sirah annas salik setuhune salik ikula buddhah ora kena ora lahu kedue salik fi sulukihi ing dalem suluke sarik min kasratil amal saking akeh pira-pira amal liya ketok adrapun liya ketok adram babadi sapa salik ibi ing pira-pira dalan karumpil an-nufusi pira-pira arah pira-pira nafas wa yasilalam tumeka apa salik ila khadrabi marang pangayonane pangeran. Fa idza syar'a man ketkalane tumandang sapa sarif fi mujahidi ing dalem bil mujahadati ing dalem merangi nafsu wa tolat lan suwe alaihi ing atase salik apa muddatu mongso rubama kasalah mongko terkadang aras-arasen sapa salik an ba'di anwa'al ibadah di saking sause pira-pira warnane ibadah, saking sakwenehi pira-pira warnane ibadah wal aurati lan pira-pira wit allati kang rutibat kang den tugasake apa allati alaihi ngatasé salik wayak sulu monggo hasil
inda syiddatul hammi ing dalem sandinge pira-pira inda syiddatul hammi ing dalem bangete pira perhatian wal ghanami lan susah, prihatin wal ghammi lan susah. Jadi materi ini kelanjutan dari materi hikmah yang nomor 7. Insya Allah ini hikmah yang nomor 8. Ketika Allah sudah membuka kepadamu arah kemakrifatan, idza fataha wijatan min ta'aruf, ketika Allah telah membuka terhadap diri kita tentang kemakrifatan, fala tubali ma'ha anqallah amaluka, maka jangan diperdulikan meskipun amal kita itu sedikit. Jadi makrifatullah itu mengenal Allah. Mengenal Allah itu ada yang kita usahakan, ada yang makrifat ammah dan ada yang makrifat khassah. Makrifat ammah itu mengenal Allah dengan mempelajari sifat-sifat wajib dan sifat-sifat Rasul bagi Allah. Itu disebut dengan aqaid 50. Itu makrifat ammah umum. Jadi seluruh umat Islam kalau dia itu beriman tentunya mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Cara mengenal Allah itu ada yang am, ada yang khassah, ada yang khusus. Mengenal Allah secara am, secara umum dengan mempelajari sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah dan sifat wajib, sifat jaiz dan mustahil bagi Rasul yang disebut dengan aqaid 50. Sifat wajib wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawadisi, qiyamu binafsihi, waqdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, khaya, sama, basor, ila akhirih. Itu mengenal Allah secara ammah. Allah adalah wujud. Wujud, kebalikan wujud apa? Tidak wujud. Wujud ada. Wujud itu artinya ada. Kebalikan daripada wujud itu sifat wajib. Wujud itu sifat wajib. Sifat yang wajib harus ada pada diri Allah. Sifat yang harus ada pada diri Allah itu wujud. Nah, kebalikan dari wujud apa? Adam. Adam itu tidak wujud. Wujudnya Allah dibuktikan dengan apa? Wujudnya Allah dibuktikan dengan alam jagat raya ini. Wujudnya Allah dibuktikan dengan seluruh apa yang kita lihat ini. Seluruh atau khalik itu Allah, makhluk yang diciptakan. Yang diciptakan mulai dari langit 7 sampai langit bumi 7, semua yang kita lihat, yang termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, itu adalah bukti adanya Allah. Itu adalah bukti adanya Allah. Begitu juga diri kita ini bukti adanya Allah. Makanya wujud Allah adalah wujud. Kemudian diri kita ini apa? Diri kita ini yang diwujudkan. Yang asalnya tidak ada, kemudian ada. Itu namanya hawadis, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu termasuk diri kita. Dulunya tidak ada. Didahului dengan adanya orang tua kita sampai Nabi Adam.
Kemudian sebenarnya diri kita ini tidak ada, yang ada adalah Allah. Yang ada adalah Allah. Yang ada adalah Allah wujud. Wujud adalah Allah. Allah itu bisa dilihat tidak? Secara mata zahir. Tak bisa. Allah itu bukan hitam, bukan putih, ya loh, bukan kuning, ya loh, tidak bisa kita lihat, gak bisa. Melihat Allah itu dengan mata zahir tidak bisa. Mana Allah? Aina Allah? Ya loh, tidak bisa kita buktikan dengan melihat dengan mata zahir. Allah bisa dilihat dengan mata batin yang namanya basiroh. Allah bisa kita kenal dengan menggunakan mata batin. Mata batin itu namanya basiroh. Mata zahir namanya basor. Ya loh, kita melihat, kita sekarang di masjid, ada bangunan. Kemudian bangunan ini bisa kita lihat suasana pada waktu subuh kondisinya seperti ini. Ya toh? Itu adalah yang bisa melihat mata zahir. Ini adalah bangunan ini wujud. Sebenarnya kan dulunya tidak ada. Siapa yang mengadakan bangunan ini? Manusia. Manusia yang bagaimana yang bisa mewujudkan bangunan ini? Manusia yang sehat. Manusia yang punya ilmu. Manusia yang sehat dan manusia yang punya ilmu itu siapa yang memberi? Allah. Jadi ketika manusia itu berarti apa? Berarti ketika kita melihat bangunan ini, di sini ada kudrat dan iradatnya Allah. Kudrat dan iradatnya Allah diberikan kepada manusia, ya, dan manusia punya ilmu, ilmunya manusia itu dari Allah, tenaganya manusia dari Allah, kesehatan yang kita miliki dari Allah, sehingga kita bisa membuat masjid ini. Ada perancangnya, ada tukangnya, ada macam-macamnya. Nah, semua itu yang menggerakkan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Itu namanya makrifat. Itu sudah mengenal Allah. Jadi ketika kita melihat bangunan ini, asalnya tidak ada, kemudian ada. Ada yang mengadakan tukang, yang mengadakan macam-macam. Ya, seorang perancang, seorang tukang yang bisa mewujudkan sehat jasmani rohani, dikasih ilmu, sehingga bisa mewujudkan seperti ini. Sehingga Allah yang menggerakkan manusia itu. Nah, ketika kita melihat bangunan ini, berarti panjenengan bahwa ini merupakan kudrat dan iradatnya Allah. Berarti ketika sampean melihat bangunan, ingat Allah. Jangan duduk, pagi ini duduk. Ya toh? Kenapa kok bisa duduk? Karena ada kesehatan. Karena diberi oleh Allah kesehatan. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkomunikasi, bisa berjalan dari rumah ke sini. Ya toh? Bisa berjalan dan pergi ke sini. Kemudian bisa ada khatir, ada kerentek untuk menuju ke masjid, mengikuti sholat berjamaah. Khatir, kerentek yang memotivasi itu sebenarnya Allah. Tidak mungkin seseorang itu bisa jamaah subuh tidak ada motivasi, tidak ada hidayah, maunah dari Allah, tidak mungkin. Sehingga ketika panjenengan sadar, ketika bisa ke masjid, bisa duduk, bisa mengikuti sholat subuh dan sebagainya, ada kesadaran diri terhadap diri kita, kesadaran diri terhadap diri kita, sehingga kita bisa datang ke sini, bisa duduk di sini, ya, bisa bernafas, berdetak jantung. Kesemuanya itu maunah rahmat dari Allah. Ketika panjenengan sudah sadar diri seperti itu, itulah yang namanya makrifat. Tapi makrifatnya itu makrifat apa? Ammah. Makrifat
umum. Tadi sudah saya katakan bahwa mengenal Allah dengan menggunakan sifat wajib bagi Allah. Allah adalah mukhallafatul lil hawadisi. Ya, mukhallafatul hawadisi itu berbeda dengan apa yang kita lihat. Ya, berbeda dengan apa yang kita lihat. Mukhallafatul lil hawadisi. Allah adalah berbeda yang dengan lihat. Tetapi gerakan kita, nafas kita, jantung kita bisa bergerak, kita bisa berdiri, beraktivitas, sadar diri, itu adalah kalau kita sudah yakin hal yang seperti itu adalah pertolongan dari Allah, otomatis ada berapa persen sudah mengenal diri kita itu kepada Allah melalui wujud ada. Ya toh, sebenarnya kita itu tidak ada. Kita ini tidak ada, tidak mungkin kita ini tidak ada mewujudkan sesuatu yang ada, tidak mungkin. Ya toh? Sehingga ketika kita ini tidak ada, kemudian diadakan. Setelah diadakan, maka Allah bisa dikenal. Allah bisa dikenal oleh hambanya, oleh makhluknya. Ya toh? Sebenarnya kita tidak ada, kemudian diadakan, kemudian tidak ada lagi. Ya toh? Kaifat tadi sudah dalam ayat Al-Qur'an dikatakan kaifat takfuruna billah. Ya, kaifat takfuruna billah wa kuntum amwatan. Sebenarnya kita dulu tidak ada. Wa kuntum wa akhyakum, kemudian dihidupkan. Summa yumitukum, setelah kita dimatikan. Summa ilaihi turja'un, kita kembali kepada Allah. Jadi makrifat ada yang disebut dengan makrifat ammah dengan mempelajari aqaid 50. Ya toh, aqaid 50 wujud qidam baqa, kemudian dikuatkan dengan dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dalil nakli. Dalil akli, dalil yang dari pikiran yang sehat, pikiran yang normal. Ada dalil nakli dan ada dalil akli, sifat wajib bagi Allah. Kemudian yang disebut dengan aqaid 50 didukung dengan dalil nakli, akli, dan juga melakukan tafakur. Apa tafakur itu? Berzikir. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatin. Berpikir 1 jam 5 menit lebih baik daripada beribadah 1 tahun tapi tidak dibarengi dengan berpikir. Kenapa? Karena berpikir itu bisa makrifat. Karena berpikir itu bisa mengenal Allah. Ya toh? Intinya secara ammah, secara umum, bahwa diri kita yakin kepada Allah. Diri kita itu yakin bahwa Allah itu yang mewujudkan. Allah adalah segala-galanya, yang memberikan kenikmatan, yang memberikan apapun pikiran dan sebagainya, kenikmatan jasmani rohani semuanya dari Allah. Ya toh? Sehingga dengan kita sudah mengenal secara ammah seperti itu, maka kita bersyukur kepada Allah, kita wujudkan dengan bentuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi makrifat amma itu adalah mengenal Allah secara umum dengan mempelajari sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul yang disebut dengan aqaid 50. Itu yang pertama, untuk cara untuk mengenal Allah. Kemudian cara yang nomor 2, mengenal Allah itu dengan merasakan. Ya toh, dengan merasakan. Tadi mengenal Allah secara ilmiah. Ya, secara ilmiah yang didukung dengan dalil akli dan nakli. Kemudian yang nomor 2 ini mengenal Allah dengan merasakan.
Zauk, apa merasakan itu? Merasakan. Misalnya panjenengan, ya toh, misalnya panjenengan pergi ke Mekah atau ke Madinah. Bagi orang yang sudah ke sana, yang sudah merasakan bagaimana di depan Ka'bah, bagaimana di makom, bagaimana di Raudhah, lain dengan orang yang belum pernah di Ka'bah, ya toh, dengan menyaksikan Ka'bah, ya toh. Kemudian bagi orang yang sudah mengenal, rasanya lain, beda. Bagi orang yang sudah masuk di Raudhah, ya toh, kemudian bisa merasakan auranya, ya toh, kebesarannya dan sebagainya. Apakah di sini nggak bisa? Tapi di sana kan Raudhah, ya toh, lain, bisa merasakan sekaligus di tempat sana. Bagi orang yang sudah pernah ke sana di Mekah dan di Madinah, lain bagi orang yang belum pernah. Misalnya panjenengan ke Istiqlal, ya, oh Istiqlal begini, kenal secara ilmiah, kenal, ya, berarti namanya ilmu yakin, ya, ainul yakin, ilmu yakin sampean kenal di Istiqlal itu ada masjid gini-gini, dengan melalui informasi di YouTube, informasi di Google dan sebagainya, kenal ini loh, itu namanya ilmu yakin. Kemudian panjenengan ke sana melihat, itu ainul yakin. Kemudian sampai masuk, itu adalah hakul yakin. Jadi makrifat yang nomor 2 itu dengan jalan merasakan. Misalnya panjenengan merasakan kehadiran Allah ketika panjenengan dikasih sehat, merasakan bahwa sehat ini sesuatu yang nikmat, bahwa sehat ini adalah tidak ujuk-ujuk datang, kesehatan ini ada yang memberi kesehatan. Kita rasakan betapa enaknya sehat ini, tapi ini adalah rahmat pertolongan dari Allah, kita rasakan. Atau kita rasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, ya toh? Kita rasakan kehadiran Allah. Jadi Allah itu min hablil warid, lebih dekat daripada urat ini. Bukan berarti Allah di dalam, bukan berarti Allah bersama, tetapi rahmat Allah, hidayah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah dekat terhadap diri kita. Innallaha ma'ana, ya, Allah bersama diri kita dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas. Itu adalah rahmat Allah, hidayah Allah, ma'una Allah. Jadi jalan yang nomor 2 ini mengenal Allah dengan jalan merasakan, dengan jalan merasakan, ya toh? Nah, kalau sudah merasakan, dia berdiri, bahwa yang memberikan kita bisa berdiri ini adalah Allah, yang bisa kita duduk, bisa kita berdiri, bisa kita berpikir, bisa, ini adalah ma'unah pertolongan dari Allah, dan itu dirasakan terus menerus. Sehingga dengan dirasakan terus menerus, dengan kesadaran diri, bahwa diri kita lemah, diri kita itu adalah tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, mulai dari ilmunya, mulai dari macam-macamnya. Sadar diri seperti itu, akhirnya muncul yang namanya bersyukur. Iso ngadeg, alhamdulillah, digunakan untuk ibadah. Bisa ngomong, alhamdulillah, digunakan untuk komunikasi yang baik-baik. Detak jantung, alhamdulillah, bisa berdetak, dibarengi dengan zikir kepada Allah, 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 Allah. Jadi kita rasakan, mulai dari kesehatan, mulai dari ilmu, mulai dari apapun, itu semua dari Allah. Sedikit demi sedikit nilai kemakrifatan yang bisa dirasakan itu akan
memberikan satu manfaat kepada diri kita. Akhirnya bersyukurnya kepada Allah luar biasa, memanfaatkan waktu setiap detik, setiap saat untuk beribadah. Ya toh? Dia selalu meningkatkan amal, dia selalu terus menerus, karena betapa senangnya seseorang itu ya toh, diberi kesehatan dan dia mengenal bahwa yang memberi kesehatan itu Allah. Akhirnya dia apa? Dia bersyukur. Makanya di dalam di dalam ahli hikmah ya toh, atau orang yang ba'dul arifin, orang yang mengenal Allah, di mana orang yang bahagia di dunia itu menurut ahli tasawuf adalah orang yang bahagia adalah orang yang mengenal Allah. Tahu, oh saya diberi ini, sakit, dia sadar diri bahwa kesakitan ini, sabar, tahu bahwa sakit ini ujian dari Allah, sehingga dia terus istighfar, terus taubat, terus melakukan satu pendekatan-pendekatan, sehingga dengan sakit itu dia mengenal Allah. Oh, dia diberi kesehatan. Oh, kesehatan ini adalah sangat-sangat nikmat sekali. Ya toh? Kesehatan ini adalah luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kesehatannya digunakan untuk memperbanyak amal, memperbanyak macam-macam kesehatannya. Sehingga dengan sehat itu bisa mengenal Allah, bisa makrifat kepada Allah. Jadi tadi di dalam sini tadi dikatakan, idza fatahalaka wijatun min ta'aruf fala tubali ma'aha anqallah amaluka. Ketika Allah sudah telah membukakan diri kita untuk menuju makrifat, ketika Allah sudah memberi jalan kita itu mengenal Allah, jangan diperdulikan ya toh, meskipun amal kita sedikit. Artinya dengan amal yang sedikit ya toh, kita mengenal Allah lebih baik daripada amal yang banyak belum mengenal Allah. Misalnya kita sholat Allahu Akbar, kita sadar bahwa kita bisa sholat itu Allah yang berikan satu pertolongan. Kita berdiri itu Allah, kita bisa takbir Allah, kita mengucapkan Allah, kita bisa melihat Allah, bernafas Allah, kita menghadap kepada Allah, semuanya dari Allah, dan itu dirasakan. Nah, dengan sholat yang dirasakan, dengan sholat yang mengenal Allah, itu lebih banyak barokahnya daripada sholat yang tidak mengenal Allah. Amalnya sedikit, ya toh, dengan mengenal Allah dibanding dengan amal yang banyak tapi tidak mengenal Allah, barokahnya lebih barokah amal yang sedikit orang yang mengenal Allah. Apalagi amal yang banyak mengenal Allah tambah luar biasa, ya toh, tambah luar biasa. Jadi mengenal Allah itu dari Allah yang memberi. Jadi makrifat itu ada yang kita berusaha dengan jalan belajar aqaid 50, dengan puasa, dengan istiqomah, wirid, zikir, sholawat, macam-macam, bertahun-tahun, 5 tahun, sampai dia bisa merasakan mengenal Allah. Tapi ada juga yang Allah yang mengenalkan dirinya, ya toh? Allah yang mengenalkan dirinya, Allah yang bergerak dengan sikap seseorang itu, ya toh? Allah yang mengenalkan dengan jalan apa, ya toh? Ketika tidak adanya satu kesadaran seseorang, tetapi dia itu adalah, katakanlah, sering baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ila akhirih, sering baca sholawat, tapi dia itu amalnya banyak, artinya itu belum ada kesadaran yang tinggi, sehingga sering melakukan satu hal yang tidak benar. Nah, dengan membaca sholawat terus menerus yang mudawamah, ketika seseorang itu melakukan yang tidak benar, akhirnya tobat, sadar diri, akhirnya mengenal Allah, ya, akhirnya mengenal Allah.
Ya, mulai dari cerita-cerita para wali, mulai dari cerita-cerita para rasul dan sebagainya. Jadi mengenal Allah ada yang berusaha dengan mempelajari aqaid 50, dengan melakukan ibadah secara istiqomah, dengan membaca sholawat, membaca zikir dan sebagainya, terus menerus. Barokahnya itu, ya, barokahnya istiqomah, barokahnya kalau sudah istiqomah kan namanya wirid. Misalnya panjenengan istiqomah sholat malam, sholat tahajud, kalau sudah dilakukan terus menerus itu namanya wirid. Wiridnya itu sholat malam, ya toh. Nah, wiridnya sholat malam ini akan memberikan satu nur, akan memberikan satu cahaya, cahaya yang ada di dalam hati, yang menerangi di dalam hati. Akhirnya Allah memberikan satu kesadaran diri, ya toh. Dia menjadi orang yang bersyukur luar biasa. Tergantung Allah. Misalnya kita sering wirid kita itu puasa Senin Kemis, Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa. Akhirnya Allah memberikan nur, memberikan cahaya. Cahayanya berupa apa? Sadar diri bahwa dia itu ketika dia diuji oleh orang lain, mungkin dibenci, mungkin diolok-olok dan sebagainya, difitnah, dia diam saja. Kenapa kok diam? Dia sadar diri bahwa itu adalah ujian dari Allah. Dicaci maki, difitnah, tenang bahwa itu adalah ujian dari Allah melalui orang itu, sehingga orang itu tidak marah-marah. Akhirnya apa? Diam, sadar diri, bahkan dia mau memaafkan. Angel mboten niki. Angel misalnya dengan di isui, jenengan dilokno, kebanyakan apa? Emosi pasti, muring-muring, ya toh, atau sama dilokno muring-muring. Padahal orang itu tadi, ya toh, yang menggerakkan Allah. Allah menguji terhadap seseorang dengan melalui temannya, dengan melalui istrinya, tetangganya, ya toh. Dia gak sadar. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali pertolongan Allah. Tapi bagi orang yang mengenal Allah, makrifat, ya loh, dibisu yo menengai, dilokno yo menengai. Tapi nek sampean muring, langsung digibeng. Iya, langsung digibeng, emosi memuncak. Ya toh, dilokno memuncak. Nah, berarti panjenengan belum merasakan mengenal Allah. Ya toh, belum merasakan. Ya toh, teorinya bisa. Ya toh, ngene, tapi ketika dipisui, muring-muring enggak? Muring-muring. Ya toh, muring-muring. Nah, itu angel tapi harus dipelajari. Ya, semuanya itu adalah mauna, pertolongan dari Allah. Dengan jalan apa? Ya dengan jalan merasakan sedikit-sedikit. Oh ya rek, nafasku ini dari Allah. Enak takut Allah, sehingga kalau nafas ini diuji, gak iso bernafas, sakit betul? Sakit. Ya toh? Diuji Allah, kaki gak iso digerakkan, sakit kok ya? Sakit. Jadi apapun yang terjadi kalau sudah mengenal Allah, orang itu sabar. Sabar itu apa? Sadar diri, tahu. Ya toh? Contohnya kecil-kecilan seperti itu. Ya toh? Padahal semua yang terjadi itu Allah yang mendatangkan. Jadi berangkatnya dari itu tadi, merasakan kesehatannya, ketika bangun dirasakan alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatani wa ilaihin nusur. Longgo-longgo, duduk-duduk, terima kasih. Betapa banyak nikmat yang kita rasakan, ribuan bahkan tidak bisa dihitung, itu dari Allah.
Ya toh, dari Allah semua. Sehingga ketika kita sudah mengenal Allah, tidak ada kata yang kita ucapkan kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ada apapun diuji, ya toh. Nah, misalnya seorang waliullah, kekasih Allah, sabar, masih didoni menengahi. Nah, ketika panjenengan dadi wali, ucapane mandi kabeh disabda, ya apa? Nah, iya. Gak sabar di mangkeli tonggo langsung ya, dengan kata-kata yang langsung, padahal ucapannya itu mandi. Makanya orang kekasih Allah yang namanya wali, ala auliyaillah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan nilai takwanya itu luar biasa. Dilokno menengai, dibisui menengai, difitnah menengai, karena itu ujian dari Allah. Nek sampeyan wis dibisui moring-moring, berarti belum sadar diri. Ngono ae. Gak usah yang dukur-dukur, ya toh, wangel, tapi harus belajar, ya toh. Dibisui wong nyalip bisuwe tambah moring-moring. Itu padahal itu tadi ujian. Gitu. Jadi introspeksi diri. Jadi belajar untuk mengenal Allah itu secara ilmu bisa, tapi secara dzauq, secara merasakan itu harus berlatih. Berlatih, kalau nggak berlatih nggak iso. Yang namanya makrifat itu ya apa sih? Makrifat itu adalah orang yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena dia tahu sepak terjangnya Allah. Dia tahu Allah. Kayak duit tenang. Allah masih menguji. Ya pasti dengan ujian itu Allah akan diuji dalam artian lebih baik gak punya daripada punya. Ya, misalnya sampean njaluk duit 10 M. Katikai. Nah, misalnya dikai sama 10 M, pikirannya ono-ono ae. Akhir bojone siji dadi loro. Nah, ya, nggak apa-apa 2-3, yang penting mampu meminit, mampu mengendalikan. Tapi ya itu contoh aja. Jadi mengenal Allah, makrifat kepada Allah bisa dengan mempelajari aqaid 50, dengan mempraktekkan sholat berjamaah, zikir, sholawat, istiqomah, poso Senin Kemis, akhirnya dia bisa merasakan. Atau Allah sendiri yang mengenalkan, sholawatnya jos, sholat terus, tapi kelakuannya gak bener. Tapi satu saat dia sadar diri karena barokahnya membaca sholawat, sadar diri, langsung merasakan Allah, langsung sadar diri, langsung menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu ceritanya para wali, ceritanya orang-orang yang dekat dengan Allah dengan seperti itu. Monggo musyawarah, tanya jawab, apa yang saya sampaikan belum istilahnya mungkin kurang atau mungkin yang lain, bersama-sama musyawarah, monggo silakan ditanyakan. Ayo monggo Bapak Tamir, silakan Bapak Tamir. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Terus. Iya. Ya, terima kasih. Jadi dalam materi yang lain, hati ini bagaikan cermin. Cermin itu apa sih? Kaca. Ya toh, bahasa Jawanya itu apa? Cermin adalah untuk kita mengaca. Hati kita ini bagaikan cermin, semua masuk. Ya toh, mobil masuk,
duit masuk, makanan masuk, tonggone masuk, masuk belek di dalam hati. Pekerjaannya masuk, apalagi pekerjaan yang belum selesai, apalagi punya cita-cita dan sebagainya, melebu di situ pabue hatinya itu. Sehingga Allahu Akbar, ingat Allahu Akbar, tapi langsung ingat semua jadi masuk, ya ingat ini, ingat ini, ingat ini. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Makanya harus dilatih zikir kolbi. Atine Allah, Allah, Allah. Misalnya pada waktu sholat Allahu Akbar, ingat tetangganya, temannya tetangganya itu adalah makhluknya Allah. Iling duit saem itu adalah rezeki dari Allah. Eling wanita cantik itu adalah apa? Makhluknya Allah. Dikaitkan dengan Allah, sehingga nanti sedikit demi sedikit dan sebagainya bahwa Allah yang dinomorsatukan. Meskipun ingat mobilnya, meskipun ingat anaknya, ingat tetangganya, tapi itu adalah dikaitkan dengan Allah. Jadi latihannya zikir sirri, Allah, Allah. Kita melihat langit, ingat Allah. Ketika ingat karpet, ingat Allah. Kita lihat apapun, ingat Allah. Kenapa? Karena itu adalah kudrat dan iradatnya Allah. Kudrat dan iradatnya Allah. Lihat rumah, ingat Allah. Lihat mobil, ingat Allah. Lihat istri, ingat Allah. Lihat orang cantik, ingat Allah. Semuanya ingat Allah. Kalau sudah dibiasakan seperti itu, insya Allah sedikit-sedikit bisa hudur. Yang kedua, wudhu. Jangan sampai batal. Wudhu terus. Misalnya isu iki wudhu ya, batal wudhu. Batal wudhu. Menjaga wudhu. Ini Pak Takmir ya. Biasanya menjaga wudhu ya. Latihan. Latihan, saya juga latihan menjaga wudhu. Ya toh. Misalnya apa habis batal wudhu lagi. Habis wudhu lagi. Ini torekoh jalan supaya diri kita ini adalah didampingi oleh malaikat terus. Malaikat dan malaikat yang lain. Jadi dengan wudhu itu menjaga kesucian akan membantu bahwa orang ini bisa konsentrasi. Kemudian setelah wudhu hatinya diisi Allah, 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 melihat itu Allah, melihat apa saja itu Allah semua yang mewujudkan. Di samping itu diimbangi dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Jangan sampai misalnya Allahnya terus, kemudian dibarengi dengan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Ya toh? Karena laulaka lama khalaqtul aflah. Seandainya tidak ada kamu wahai Muhammad, dunia tidak ada. Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad dengan Nur Muhammad muncul seluruh alam dunia ini karena lewatan Nur Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terus sallallahu ala Muhammad. Setelah sallallahu Muhammad, Allah. Itu. Ya toh? Insya Allah dengan sholawat terus menerus, kemudian dibarengi dengan zikir hatinya, sedikit demi sedikit akan terbuka yang namanya makrifat, bukan hanya makrifat secara ilmiah, tetapi makrifat secara dzauqiyah, bisa merasakan. Latihan, ya toh? Ada lagi monggo Bu, silakan Bu, silakan Ibu. Mik, nggih, nunggu miknya Bu. Ya, monggo silakan. Hikmah 1 sampai 8 toh. Ya terus. Yeah. Ya terus.
Ya, ya, terus yang ditanyakan apa? Kenapa, Bu? Kenapa? Hikmahnya? Oh, geng. Hikmah yang 7 itu belum dah. Jangan gak masuk paling. Yang dulu itu loh, yang minggu yang lalu saya lihat orang yang ibu biasa tanya nggak ada, zaman nggak masuk, ya. Jadi si hikmah yang 7 itu istilahnya itu jangan ada keraguan dengan jangan ragu dengan tidak dikabulkannya ya doa ya padahal ya sudah kita berdoa luar biasa, sebab doa itu tidak ada yang ditolak, jadi tidak boleh ragu. Kalau ragu memadamkan cahaya di dalam hati gitu. Jadi kalau ada ayat misalnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa yang takwa kepada Allah dimudahkan dalam segala urusan. Yakin, kalau sudah yakin ya toh, maka nur cahaya mata batin itu akan bersinar. Tapi kalau ragu, ngosok sih dengan dekat dengan Allah akan dimudahkan dalam segala bentuk urusan, mulai finansial segala macam. Ada sedikit nilai keraguan akan memadamkan nur atau basiroh mata yang ada dalam hati manusia. Itu nomor 7. Ada lagi, Bu? Halo? Ya, ada wirid itu apa, hikmah apa? Terus Nggih. Kenapa nih? Satu, yang 50 itu sifat wajib bagi Allah berapa? 20. Sifat mustahil bagi Allah apa? 20. Ya toh? Berarti berapa? 40. Sifat jaiz bagi Allah berapa? 1. Sifat wajib bagi Rasul 4. Mustahil 4, jaiz 1, berarti 50 jumlahnya. Ya toh? Terus bertanya apa tadi lagi, Bu? Istiqomah dan wirid. Istiqomah itu orang yang mampu terus menerus untuk menjalankan apa yang diistiqomai. Istiqomah wa alla yastaqomu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Wa alla yastaqomu alat tariqati, sapa sing istiqomah dengan jalan saya yang benar. Terus ada apa itu kegiatan dan tidak diagiakan, misalnya panjenengan biasa poso Senin Kemis, akhirnya loro sakit, gak kuat, besok dikadani, menjaga amal waktu ya toh, jangan sampai itu adalah tidak dilakukan. Kalau wirid ya toh, wirid itu yang diulang-ulang. Ya toh, misalnya maca kayak wiritan itu, habis sholat kan wirid astagfirullahaladzim, itu namanya wirid, sesuatu yang diulang-ulang. Ya toh, sesuatu yang diulang-ulang itu namanya wirid. Ya toh, yang diulang-ulang. Tapi kalau istiqomah harus menjaganya, waktunya, amalannya, ya toh, sampai ketika istilahnya ditinggalkan harus dikadzani. Kalau wirid sesuatu yang diulang-ulang, gitu aja. Ngerti? Napa malih? Makrifat itu kenal Allah. Nek hidayah itu petunjuk dari Allah. Makrifat itu misalnya tadi kan sampean bisa berjalan. Berjalan ini ya toh, dari Allah.
Sebenarnya manusia itu lemah, fisiknya lemah, anggotanya lemah. Sadar diri bahwa diri kita lemah, terus isok ngadeg. Sadar diri bahwa isok ngadeg ini apa? Dari Allah. Itu samanya mengenal Allah dengan diri kita, merasakan kesehatan bahwa itunya itu dari Allah. Kalau hidayah, hudan, petunjuk. Hidayah itu ada yang namanya hidayah akal sehat, hidayah IKI, akal macam-macam. Kemudian hidayah itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hidayah petunjuk dari Allah, ya toh. Petunjuknya dari Allah itu melalui apa? Memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Misalnya hidayah dari Allah itu kan kita dari sehat jasmani rohani, kemudian kita manfaatkan untuk melakukan satu kebaikan. Jadi jalan yang baik itu semuanya dari Allah. Hudan linnas, hidayah. Kalau makrifat, kenal ini sumbernya dari Allah gitu. Kalau hidayah semuanya dari Allah, tapi belum tentu orang itu merasakan. Kan belum merasakan. Misal sampean sehat jasmani rohani dianggap biasa. Kalau sehat disuntik dokter, katanya dari dokter. Itu namanya musyrik khafi. Kalau makrifat itu kenal Allah, kalau hidayah itu petunjuk Allah. Oke, monggo Pak. Ikut Pak RW. Silakan. Ayo Pak RW silakan. Itu mic-nya ini mic-nya. Ya. Oke. Istighfar itu manusia tidak terlepas dari dosa. Nabi Muhammad 24 jam membaca istighfar kurang lebih 70 kali Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad maksum. Padahal Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Kita tidak terlepas dari dosa, khilaf sadar dan tidak sadar. Misalnya panjenengan menganggap bahwa kesehatan ini dari dokter, syirik khafi. Sampean makan yang menjadikan makan itu nasi enak, yang menyebabkan enak itu nasi semua, syirik khafi. Sampean makan kenyang, yang menyebabkan kenyang itu adalah bukan nasi, tapi Allah memberikan satu kekuatan, akhirnya manusia bisa kenyang. Minum seger, ya loh, enak elek banyu iki lali dengan Allah, berarti namanya syirik khafi. Artinya kudu istighfar. Salat, Allahu Akbar, akeh ilinge ambek pangeran atau akeh yang lain? Akeh yang lain, berarti sing ngadep ambek pangeran kok atine eling yang lain. Berarti akeh dosane. Dosa sadar dan dosa tidak sadar. Akhirnya astagfirullahaladzim. Minimal 24 jam 100 kali, bahkan 200 kali astagfirullahaladzim. Dengan istighfar itu rezeki lancar. Dengan istighfar itu dosa diampuni. Dengan istighfar itu sholat yang tadinya gak ngelamun, Allahu Akbar, iling pekerjaannya, iling macam-macamnya, tapi mari sholat astagfirullahaladzim 3 kali, di dalam kitab Tajun Nasyah sholatnya diterima oleh Allah. Istighfar sama sholawat. Kalau sholawat itu adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawat itu mendoakan Nabi, bukan berarti Nabi itu butuh doa, enggak. Itu kembali kepada diri kita. Sholawat 1 pahalanya berapa? 10. Sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau sholawat Ibrahimiyah pada waktu ya. Jadi kalau istighfar atas dosa-dosa sadar dan tidak sadar, kalau istiqomah bukan hanya di ngapura, tapi dimudahkan rezekinya. Kalau sholawat adalah barokahnya sholawat 1, maka dengan sholawat itu yang sulit menjadi mudah, cita-cita terkabulkan, dan dijamin oleh Allah mendapat syafaat dari kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperbanyak sholawat sallallahu alaihi Muhammad minimal habis sholat 200 sholawat Jibril,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, atau dimulai dengan sholat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala wa kama shallaita ila jamak ini pada waktu akhir-akhir itu. Kemudian sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu nanti dunia. Jadi sholawat itu hebat. Ikhlas gak ikhlas diterima. Sama gak ikhlas baca sholawat. Aku kepingin ini gak ikhlas kan? Diterima. Ikhlas gak ikhlas diterima. Bisa wusul kepada Allah. Jadi sholawat itu karena gak usah sama guru macam-macam, baca sholawat stois sudah wusul. Apanya wusul itu? Bisa mengenal Allah, bisa sampai kepada Allah. Diri kita sadar diri, lemah dan sebagainya, ya tahu diri dan sebagainya, dengan bacaan sholawat akan mendapatkan barokah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka materi singkat, materi kajian subuh ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya pribadi saya, umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, rahmatil alamin, rahmatil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatikal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma yassir wa la tu'assir Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir Allah. Allahumma yassir lana ziratal Madinah. Allahumma yassir lana ziratal Makkah wal Madinah bi syafaatillah bi hidayatillah. Allahumma yassir wala tu'asyi Allah tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.